Jadi berkarir di Jakarta ya, siapa yang tidak tahu Kanda ini pernah di komisioner Komnas HAM ya? Iya, betul. Ya, pernah di Komnas HAM, di Walhi, jadi aktivis juga, penulis buku juga Kanda ya? Iya. Nah, punya jaringan yang kuat lah gitu. Nah, saya ingin Kanda, karena kita fokus bicara soal Palu dulu hari ini. Palu hari ini Pernyataan itu politis sekali. oh gitu ya. Palu hari ini sementara menggeliat. Kita ketahui 2018 itu kita porak-poranda gitu. Iya. Kemudian setelah itu kita 2020 dihantam lagi sama pandemi. Iya. Kita mulai bangkit. Kita dikasih PR baru nih Kanda. Iya. Kita menjadi penyangga IKN. Iya, betul. Apa yang harus kita siapkan ini kan dari pandangan Kanda? Sebenarnya sih kalau menghadapi IKN, tapi sebelumnya saya terima kasih banyak Siap. udah diundang di podcast yang keren ini. Ya. Saya sering nonton ini podcast Baik, ini. terima kasih, Anda. Ya. Jadi sebenarnya menghadapi IKN itu ya, yang perlu kita siapkan itu 3 hal sebenarnya. Ya, kalau kita mau lihat ini, yang pertama itu adalah sumber daya manusia. SDM. Karena kompetisinya agak ketat ya. Sebab IKN itu tidak hanya tidak hanya berada di di Kalimantan, tapi juga perlu dilihat bahwa dia ada di Selat Makassar. Nah, Selat Makassar itu kalau lihat Perpres itu ada 5 provinsi. Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalsel. Itu Selat Makassar. Kalau IKN di Kalimantan beberapa provinsi. Tapi kalau kita lihat lagi IKN secara nasional, dia kan migrasi politik dari DKI Jakarta, dari Jawa ke Kalimantan. Dan dia membawa orang, membawa sumber daya. Tapi kalau kita lihat secara global, ya, ini kan artinya begini, kalau IKN itu pindah ke Kaltim, itu akan terjadi geopolitik baru kan? Geopolitik baru ini dia akan terintegrasi dengan geopolitik global. Nah, di Kalimantan ini itu Pasifik, Filipina dan macam-macamnya itu. Kita kalau dia sudah pasti akan terintegrasi pada geopolitik global. Itu artinya kita ini juga akan terintegrasi. Itu yang saya bilang sumber daya manusia itu sangat penting. Penting sekali. Di samping sumber daya manusia penting sekali karena kompetisinya udah agak ketat ya. Yang kedua itu partisipasi ekonomi, atau itu artinya bahwa kita harus menyediakan komoditi, ya bisa pangan dan lain-lain. Terus kita siapkan betul-betul. Yang ketiga yang perlu disiapkan itu adalah infrastruktur dan pelayanan. Kan kita nggak tahu nih, orang di IKN itu bisa jadi akan menjadikan Sulawesi Tengah atau Kota Palu sebagai destinasi. Bukan hanya kita saja yang mengirimkan komoditi dan mungkin batu kan kita sekarang itu. Tapi kita juga harus siap dengan pelayanan yang paripurna, di mana orang akan datang. Kita ini kayak kalau Jakarta Jabodetabek, kita menjadi ya begitulah ya. Jabodetabeknya di IKN baru. IKN mungkin seperti itu. Ibu kota negara baru. Betul. Kita menjadi bahagian yang terintegrasi. Orang akan liburan. Orang akan udahlah di Kota Palu itu sudah jadi tempat, jadi destinasi setiap orang yang akan mengunjungi IKN atau orang pegawai-pegawai di sana atau masyarakat di sana akan ke sini. Jadi mirip Bali ya? Ya, bisa jadi Jakarta, begitu ya. dekat, Ya, Surabaya. jadi begitulah. Makassar kita jadi Selat Makassar. Pertanyaan saya, apa keunggulan dari Kota Palu yang perlu dipersiapkan? Jadi bukan hanya kita tadi itu. Jadi makanya saya di beberapa diskusi saya bilang kota ini sederhana tapi juga berat. Kita harus bicara soal bersih, kita harus bicara soal terang, dan kita harus bicara soal nyaman. Harus nyaman.
Di sini orang harus apa namanya enjoy kalau masuk kota Palu itu. Dia lihat bersih, dia tidak pernah mati-mati lampu atau yang sudah, dan dia yang nyaman dia. 3 poin itu sudah dilaksanakan kah atau Ya, dalam ini proses? kan sekarang lagi proses misalnya bagaimana sih bersih itu. Jadi kalau bersih itu kan kita harus begini, jangan artikulasikan bersih itu dengan simbol atau oleh. Oh, iya. Sebaiknya tidak begitu, sebaiknya tidak begitu. Bersih itu kita raih dengan harus merubah kebudayaan. Oh iya, budaya, betul. karakteristik. Jadi bersih itu adalah karakteristik warga Betul. yang terartikulasi di dalam kota. Kesadaran yang Kesadaran, iya. Itu yang paling penting. Nah, dengan begitu maka pemerintah tidak terlalu terbebani lagi. Jadi pemerintah itu tidak menjadikan bersih itu untuk dieksploitasi, bayar sampah, begini, itu nggak boleh. Ya, jadi bersih. Yang kedua itu apa namanya, nyaman. Jadi di sini betul-betul kita nyaman itu bukan hanya orang jalan di Kota Palu itu merasa aman, bukan, tapi semua lini mulai dari bawah sampai atas pelayanannya itu harus paripurna. Termasuk mungkin ada yang harus dikunjungi ya, yang menarik. Kan orang mau nyaman itu ya, saya mau ke Palu karena nyaman. Ada yang poin yang harus saya misalnya saya mau healing ke apa. Betul. Ini yang bisa kita betul-betul kan sekitar di pesisir gunung kita juga ada bisa. Oleh karena itu, itu dia Kota Palu ini tidak boleh dia berpikir kota untuk dirinya. Nggak bisa lagi. Jadi kota untuk pembangunan kota saja. Tapi kota ini harus kolaboratif dan integratif. Ya misalnya potensi Sigi itu harus terintegrasi dengan kita. Ya, betul. Parimo, Donggala, cukup 3 itu juga boleh, atau ini Togia Touna, Poso juga. Harus dia begitu, karena biar gimana pun daerah-daerah ini juga punya kelebihan tersendiri. Betul. Ya, setuju. Sementara kita harus membangun brand atau identitas kita sebagai apa namanya desa kota jasa, itu betul-betul harus paripurna. Jadi orang yang berinvestasi di Sigi, Donggala, healingnya di Kota Palu. Baik. Oke, Kanda, saya mulai terbuka wawasan saya soal ini. Boleh seruput kopi kita? Silakan. Ini sambil merokok juga bisa sebenarnya. Mantap, siap. Jangan. Baik. Jadi Kanda, dari penjelasan Kanda tadi, sebagian penjelasan Kanda itu, saya berpikirnya kita ini ada berada di tengah begitu di wilayah Sulawesi. Betul sekali. Ada saudara kita Sulawesi Selatan, kemudian ada Sulawesi Utara itu lebih maju dari kita. Kita yang di tengah ini mestinya juga harus lebih bisa sejajar lah begitu. Apa yang harus kita pelajari dari daerah-daerah ini, Kanda? Ya itu, kalau saya belum mempelajari sepenuhnya bagaimana sih, kenapa sih Makassar tumbuh ya, walaupun sebenarnya Makassar itu secara politis ya, jadi Makassar itu tidak hanya dibangun dengan sumber daya manusia dan sumber daya terpasang di wilayahnya, tapi juga dibangun dengan ini politik, apa namanya, kekuatan politik. Misalnya begini, misalnya Makassar itu jadi hub. Semua penerbangan kalau ke timur semua Makassar. Harus kumpul situ dulu. Sekarang kereta duluan Makassar. Itu kan pengaruh politik sebenarnya. Nah, kita sudahlah, walaupun kita baru mengejar ketinggalan itu ya. Nah, ini yang harus dikomunikasikan juga gitu. Sekarang Kota Palu itu dia adalah ibu kota. Keuntungannya dia ibu kota provinsi. Image di semua kabupaten, ya, semua masyarakat yang ada di kabupaten Kota Palu itu
sudah destinasi Trend untuk center, macam-macam lah, jadi apalah gitu ya. Kalau ya apa namanya, trendsetter lah ya itu. Nah, yang memang harus kita benahi di Kota Palu itu, yaitu kalau saya kembali ke pelayanan, infrastruktur, ya, itu harus betul-betul kita benahi. Dan ini apa namanya, kita harus membangun satu brand yang betul-betul bisa menjadi apa, bukan hanya menarik orang, tapi dia tidak menghilangkan identitas kita di kota, tapi orang merasa menarik di situ. Jadi jangan kita latah juga itu. Jadi misalnya kalau kita apa namanya ke beberapa daerah, budaya misalkan, budaya itu perlu kita ya. Jadi ya budaya itu, seni dan budaya itu betul-betul kita dikemas, inovasi dengan bagus ya, jadi orang bisa jadi destinasi, destinasi seperti Bali. Bali misalnya dia alam juga kita juga alam tapi bagaimana budaya itu bisa mereka apa namanya kapitalisasi dalam tanda kutip ya. Mungkin kemasannya belum bagus ini. Itu yang harus kita itu atau yang perhatian harus yang kurang mungkin ya. Nah itu karena begini, kalau kita bicara dari aspek hak asasi, hak budaya itu eksistensinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah harus ikut campur di dalam menumbuh kembangkan kebudayaan itu. Tanpa intervensi pemerintah, dia pasti akan apa namanya, tidak akan berkembang bagus gitu. Jadi memang harus pemerintah itu harus menjadikan itu sebagai salah satu program utama, ya. Tidak hanya berpengaruh pada apa namanya sumber daya manusianya, tapi juga perkembangan kebudayaan dan kesenian di Sulawesi Tengah. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu, selain dengan objek-objek wisata. Objek-objek wisata di wilayah di sekitar Kota Palu itu penting kita bantu juga gitu, supaya orang, jadi kota sebagai destinasi wisata, kota destinasi walaupun objek wisatanya ada di nah itu kan akan membantu menstimulasi ekonomi kita di kota. Baik. Tapi kita sebenarnya tidak kalah dengan saudara-saudara kita yang di Sulawesi Selatan dari segi sumber dayanya kan. Sumber luas wilayah, potensinya. Kita punya, siapa yang tidak tahu misalnya di Sulawesi Tengah ini kita punya tambang yang luar biasa yang ada di Morowali. Nah, itu internasional lah. Itu bisa menghasilkan. Dari segi itu sebenarnya kita punya bargaining yang kuat bahwa kota kita ini bisa dilihat sebagai salah satu kunjungan yang ketika orang ke Sulawesi Tengah, ke Kota Palu itu ya kita punya kekuatan-kekuatan inilah. Betul. Makanya wali kota harus intens berkomunikasi dengan gubernur, bupati Morowali, Morowali Utara. Untuk apa? Untuk itu apa tadi, misalnya setiap kantor-kantor itu harus ada di Kota Palu. Oh iya. Ya dong, harus ada di sini. Seperti di Jakarta ya. Jangan hanya di sana. Ini Kota Palu sebagai ibu kota, mereka juga harus ada di sini. Yang kedua, kita bisa bicara sumber daya kuota, ya. Jadi kota juga harus minta kuota untuk bisa berpartisipasi. Yang ketiga, akan menjamin orang-orang di sana jika berkunjung ke Kota Palu, maksudnya kita menyediakan tempat yang nyaman sebagai satu destinasi yang nyaman buat mereka. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman yang kerja di IMIP, kemudian ada di GNI gitu. Jadi beberapa pekerja-pekerjanya itu ketika healingnya itu mereka tidak ke Palu. Justru ke Kendari. Betul. Nah, ini PR juga sebenarnya buat kita di Palu. Betul. Padahal di sini ibu kota, Wid. Ataukah kita seperti yang Kanda sebutkan tadi, adakah hal yang harus disiapkan di sini yang sehingga orang menarik? Saya tidak harus belanja keluar, healingnya tidak keluar, tapi harus ke Kota Palu gitu.
memang harus begitu ya, harus kita sediakan. Jadi begini, kita memang perlu eksplorasi yang lebih dalam ya. Apa yang perlu kita siapkan khusus untuk melayani industri-industri yang ada di sekitar kita. Misalnya IMI. Ya. Jadi banyak nih ya. Kalau kita lihat industri-industri besar ya, di Morowali Utara, itu besar-besar semua itu. Bangga ya. Belum sawit ya. Belum lagi ya. Perkebunan sawit. Dan jangan dilihat itu saja. Ada di Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Di sana ada perkebunan khas, ada ini. Ya, oke. Mereka itu harus bisa menjadikan Kota Palu sebagai tempat mereka untuk healing, maksudnya untuk ini yang harus dipersiapkan betul. Jadi orang dari Sulawesi Barat dia cuma lewat, tidak singgah. Mau ke Makassar misalnya nggak jadi, karena menurut mereka mungkin belum ada yang itu artinya kalau di sana ada bandara, ada macam-macam, kita akan kehilangan pasar juga itu. Iya, betul. Dan ya itu tadi yang Bung sampaikan tadi, ini kalau nanti ada IKN kita nggak siap gimana? Nah sementara sekarang aja kita sedang diperhadapkan dengan beberapa industri yang ada di sekitar kita ini. Itu juga harus kita siapkan kuota untuk bisa melayani mereka dengan baik. Padahal kalau mereka healingnya ke Palu, belanja mungkin nginap sini, uangnya masuk ke sini tentu. Betul sekali. Tapi kalau dia pergi keluar, uangnya lari keluar. Benar. Sementara di IMIP itu putaran uang, laporan BI, saya sempat wawancara kepala BI itu, wah, berapa besar presentasenya itu luar biasa. Saya sudah lupa karena itu sudah 2 tahun lalu sebelum. Betul. Itu dia, mereka keluar semuanya kan jadi masalah ya. Karena kalau di kota jasa seperti ini kan kita betul-betul harus inovatif ya. Jadi misalnya digital ini harus dikembangkan, setuju. Digitalisasi. Jadi orang-orang itu sekarang udah banyak memanfaatkan digital. Itu juga harus kita marketplace-nya juga harus ini. Produk-produk UMKM itu sudah harus marketable dan bisa masuk ke dalam marketplace yang digital itu harus begitu. Nah, ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota. Jadi mendorong UMKM ini agar bisa terintegrasi ke dalam marketplace. Jadi orang juga bisa belanja lihat gitu. Nah, memang butuh inovasi. UMKM itu juga harus mendapat perhatian yang sangat serius. Jadi home industry yang sudah bisa mengakses ke marketplace. Gitu juga. Semua serba digital kan? Digital. Apa bisa kita akses di digital? Ya, itu kan kreatif ya. Ekonomi kreatif. Gitu. Yang begitu itu juga harus memang itu tuntutan dari kota-kota jasa. Itu sudah harus. Jadi kalau kita nggak bisa begitu, ya kita akan berjalan seperti kota gitu. Bukan kota yang identitas saja. Kota yang betul-betul memang menjadi kota yang nyaman bagi semua orang, menarik untuk dikunjungi. Dan kompetitif lah kota. Saya setuju. Karena kita kan di Palu ini, karena seperti saya sudah sampaikan tadi, kita baru istilahnya dibombardir dengan bencana ini. Tapi saya mau fokus ke pemenuhan hak-hak penyintas. Betul. Nah, di Palu kemarin ini kan masih ada beberapa ratus lah yang belum mendapatkan hunian tetap itu. Tapi syukurnya itu walaupun lambat ya menurut kami dari kacamata kami jurnalistik, nggak begitu lambat prosesnya, tapi itu sudah mulai pembangunan. Pak Gubernur juga kemarin sudah peletakan batu pertama. Nah, tapi ada beberapa yang masih di hunian sementara, sementara. Malah ada yang digusur begitu. Apa semacam pandangan Kanda untuk masyarakat kita yang masih belum mendapatkan haknya ini, supaya tidak seperti dulu mundur-mundur dijanji terus. Menurut mereka dijanji terus, akhirnya sudah hampir 4 tahun mereka belum mendapatkan. Masalahnya begini kan, kalau waktu Pak Rusdi Mastura
menjabat sebagai gubernur, saya kebetulan mendampingi beliau. Ya. Makanya pada saat beliau kan dia tahu persis sekarang itu hak atas perumahan dulu. Itu dia bilang. Setelah kita diskusi, kalau begitu ini hak atas perumahan, penuhi itu. Karena kewenangan penyediaan lahannya itu ada di masing-masing kabupaten, dia keluarkan dana untuk dana bantuan untuk kompensasi tanah. Nah itu ada di sana. Jadi saya belum tahu persis masalah mendasar ya, karena begini, saya melihat ya, saya juga ikut mendampingi, melihat ada penyintas yang belum mendapatkan rumah karena disebabkan oleh pembangunan rumahnya belum dilaksanakan. Terkendala. Ada konflik pertanahannya, kayak di Tondo 2, Talise Walengguni, itu kan sekarang sudah clear. Mereka sudah berhak untuk mendapatkan itu setelah selesai nanti. Tapi juga ada penyintas yang oleh data disebut tidak berhak mendapatkan rumah. Hanya ada itu juga ada tuh. Misalnya sekarang yang di hutan kota, di mana-mana, dorong di Talise, di Layana ada sebagian yang terus melaksanakan demo. Ini yang harus kita pikirkan. Bukan berarti bahwa setelah ini kemudian tidak ada masalah, masih akan ada masalah-masalah, tapi itu sudah tidak lagi, masalahnya tidak lagi terlalu besar. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, jadi kalau kita mengacu pada perspektif hak, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan perumahan. Nah, ini yang jadi misalnya begini. Sekarang memang pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya agar pemerintah menyediakan dana untuk untuk kelompok ini kan didata lagi nih, kalau tidak salah saya masih cukup besar ya, tapi tidak lebih dari 500-an lebih itu. Ada angin segar lah begitu. Iya, harus disediakan itu. Jadi harus kita bicarakan untuk menyediakan lahannya. Kemarin sih teman-teman itu menawarkan ada lahan yang masih kosong dan mencukupi. Hanya sekarang pemerintah belum ada anggaran katanya untuk membebaskan lahan itu. Jadi kita sudah tahu masalah mendasar kan, mereka butuh rumah dan harus pemerintah yang berperan untuk menyediakan lahan itu. Itu kalau itu sudah bisa, saya kira masalah masalah hak atas perumahan dari penyintas bisa kita selesaikan. Memang butuh intervensi, butuh partisipasi dari pemerintah. Tanpa ada partisipasi itu, saya kira kalau di provinsi itu sudah berupaya melakukan itu, bahkan sampai menyediakan memperjuangkan perpres, impres, perpanjangan impres ya. Kebetulan saya juga terlibat mengawal impres ini itu. Dan impresnya sudah ada, itu artinya bahwa impres itu salah satu bagian dari jaminan pemerintah untuk memenuhi hak. Jadi sekarang sisa pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang mengartikulasikan dan memformulasikan bagaimana caranya agar penyintas itu bisa segera mendapatkan hak atas perumahan. Kita berharap yang lain. Ya, semoga yang sudah diupayakan oleh pemerintah ini insya Allah bisa terpenuhi ya. Amin. Saudara-saudara kita yang masih di Untara, mohon kita sabar. Akan kawal. Siap. Pak Rida sudah sampaikan, karena Pak Rida juga di lingkaran pemerintah, ya akan mengawal ini. Oke, sahabat podcast Palu, saya bisa bertanya agak politis dan menukik. agak kalau dia udah senyum begini itu berarti pernyataannya politis atau menukik. Nah begini kan, ini bukan mengada-ngada sih sebenarnya. Ini walaupun Palu ini tahu kota Patende, bukan itu. Apalagi Kampung Baru, Pak. Jadi Kanda ini jadi perbincangan publik lah di Palu. Mungkin belum semua, tapi di kalangan kami dan teman-teman di warung kopi, gitu kan. Kanda ini mereka sudah nobatkan begitulah, walaupun tidak secara resmi di media sosial maupun dalam diskusi-diskusi. Nah, saya juga memantau di
beberapa bulan terakhir Kanda begitu aktif di media sosial. Termasuk saya followernya Kanda satu. Iya, tapi Facebook kami di-hack sekarang ini. Di-hack sekarang. Saya cek. Lagi di-hack gitu. Saya cek di IG juga kemarin, Kanda begitu aktif. Ada saya lihat menemui beberapa orang penting seperti Mat Ali gitu ya. Terus sudahlah. Nanti sahabat podcast bisa tracking lah di Instagramnya Kanda Ridha Saleh. Nah, ini ada potensi apa kayak ini? Saya punya niat untuk membangun Kota Palu. Saya punya niat dan niat saya sungguh-sungguh. Tetapi saya harus rasional. Saya harus rasional itu kalau publik memberikan respon positif, saya akan melangkah lagi. Tapi kalau tidak, saya akan mengurungkan niat saya untuk maju, tetapi tidak mengurungkan niat saya sama sekali untuk membangun kotanya. Gitu ya. Siap. Begitu. Jadi kekuasaan itu kan alat. Ya, alat kita untuk mempercepat. Tanpa itu juga kita bisa. Tetapi kita harus rasional melangkah ke depan. Berarti sudah jelas ya, ada keinginan juga akan membangun kota ini. Tapi saya masih kabur ini kan mau membangun kota ini bisa di legislatif, bisa di eksekutif ini. Saya yang mana ini mau membangunnya di eksekutif. Eksekutif. Dia saya udah bilang politis dan mengukik ini. Artinya ini mau 2024 kita buka-bukaan saja kan Kanda. Insyaallah. Siapa tahu Tuhan berkenan dan memang ada jalannya, masyarakat juga ini. Tapi sekali lagi saya kasih tahu, saya harus rasional. Kita harus rasional di politik ya. Harus rasional. Kalau memang publik mendukung kan kita melangkah terus. Saya setuju. Jawaban-jawaban yang begini yang bisa menguatkan orang. Saya seperti sedang mewawancara Gibran Rakabuming. Iya. Dia mulai keluar lagi tendanya ini. Luar biasa nih Kanda. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya maunya lebih banyak berdiskusi. Saya tahu Kanda punya banyak kesibukan, pasti jadwal juga padat sebagai tenaga ahli. Jadi sahabat podcast saya sampaikan lagi, beliau juga sekarang adalah tenaga ahli gubernur. Betul sekali. Jadi tenaga ahli itu di luar struktural ya Kanda ya? Betul. Jadi kalau menurut Pak Cudi itu adalah teman baku bantah. Betul. Nah, teman baku bantah itu berarti memberikan masukan di luar pemerintah. Orang-orang profesional lah begitu. Baik. Nah, saya ingin di akhir diskusi kita, saya tidak pernah bilang ini wawancara karena ini bukan talkshow ya, ini podcast. Kanda, saya minta apa yang perlu kita sampaikan ke publik, khususnya di publik Kota Palu. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan soal kalau Kanda misalnya mendapat dukungan publik, apa yang Kanda mau sampaikan? Silakan. Ini bukan kampanye nih, tapi karena ini pertanyaannya menukik ya. Keinginan saya untuk membangun Kota Palu itu bukan baru sekarang. Sejak dulu. Cuma belum saya termasuk orang yang melakukan advokasi secara intens beca, pasar, pantai, kaum miskin di perkotaan. Saya dari dulu sudah melakukan itu. Jadi jiwa kota itu, jiwa masalah di perkotaan itu sejak dulu sudah ada. Bukan hanya karena ada tahun politik begini, sudah lama itu. Dan saya kira kalau Anda buka jejak historisnya ada itu. Ada. Saya masih ikut dulu waktu demo. Iya, demo apal aktivis ini. Jadi itu saya melihat kota ini sudah baik, tapi tantangannya semakin cepat. Harus lebih cepat. Harus diimbang ya. Saya yakin saya bisa membantu untuk mempercepat kota ini bersih, nyaman, dan maju. Luar biasa. Nantilah next time kita bahas yang lain-lain. Banyak masalah yang perlu dan banyak juga yang positif yang perlu diskusikan. Siap. Karena katanya dari diskusi itu kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh hebat gitu kan. Amin. Betul.
saya sekarang sudah bersama orang hebat ya. Kalau tidak hebat tidak menjadi tenaga ahli gubernur gitu kan. Podcastnya orang Palu. Oke Kenda, terima kasih atas kehadirannya menghadiri undangan kami. Terima kasih sama-sama. Semoga ke depan kita bisa undang lagi dengan tema-tema yang menarik. Baik. Semua tentunya untuk kemajuan kita di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Siapa lagi yang kita mau harapkan untuk membangun ini kalau bukan kita orang daerah? Boleh begitu kan? Oh, itu udah dalam deh. Siap. Dalam sekali. Baik, sahabat podcast, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai berjumpa lagi. Thank you, bro.